お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, Senin malam kemarin 2 episode terakhir core pertama telah rilis. Untuk konten breakdown kita akan bagi menjadi 2 video. Pertama-tama kita bahas dulu episode 12. Oh ya, sedikit informasi, pihak studio telah memberitahukan perihal kelanjutan dari anime Bleach. Mereka telah menayangkan cuplikan trailer untuk core kedua yang mana akan ditayangkan pada bulan Juli 2023. Meskipun lumayan lama, tapi kita harus bersabar karena katanya chord kedua akan lebih epic daripada chord pertama. Dan sekarang untuk mengetahui apa saja yang terjadi di episode 12, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode 12 setidaknya mengadaptasi 5 chapter, yaitu dari chapter 533 sampai chapter 537. Mengambil judul di chapter 536 masih dalam tema Everything But The Rain, episode 12 berjudul Kebenaran Bulan Juni. Ada 3 hal menarik di episode 12 ini. Pertama, Quincy yang terholofikasi. Kedua, solusi penangkal holofikasi. Dan yang ketiga, misteri di balik kematian Masaki. Quincy yang terholofikasi. Melanjutkan cerita kemarin, di awal episode kita ditunjukkan pada Ishin yang tengah menyampaikan laporan terkait kejadian sebelumnya di dunia manusia. Ishin tidak menyampaikan semuanya, dia memilih bungkam perihal wanita Quincy yang dia temui. Karena memang Ishin menyadari isu pertentangan ras Quincy masih ada. Jika dia membeberkan semua pada Gotei 13, Quincy yang telah menyelamatkannya pasti akan dimusnahkan. Di sini berbeda dengan yang ada di manga, kita diperlihatkan pada beberapa kapten di masa itu. Sesuai dengan timeline setelah insiden holofikasi kelompok Hirako, terdapat para kapten baru seperti Mayuri yang menggantikan Urahara, Byakuya yang menggantikan kakeknya yaitu Kuchiki Ginrei, Zaraki yang menggantikan Kiganjo, Gin yang menggantikan Rojuro, Aizen yang menggantikan Hirako, dan Komamura yang menggantikan Love Aikawa. Meskipun ada sedikit kesalahan dari tampilan Komamura, seharusnya dia masih memakai penutup kepala. Dari sana, scene pun tidak jauh berbeda dengan yang ada di manga, seperti Ishin yang sangat kagum pada Masaki dan ingin bertemu lagi dengannya, begitupun Masaki yang mengkhawatirkan Ishin dan menyesal tidak berbincang lebih jauh. Lalu disusul dengan kesadaran Urahara akan adanya sesuatu yang salah di tubuh Masaki. Di sini ada satu panel manga yang dihilangkan, yaitu surat dari Ishin kepada Rangiku dan Hitsugaya bahwa dirinya akan pergi ke dunia manusia. Kemudian setelah itu, kekhawatiran Urahara pada Masaki akhirnya terbukti. Setelah dimarahi oleh Ibu Ishida karena Masaki telah bertarung melawan Hollow, tubuhnya seketika mengerang kesakitan. Efek dari serangan Hollow yang telah menggigitnya kini mulai menyebar meracuni tubuh Masaki hingga membuat dadanya berlubang. Dan saat itu juga dengan sigap Ryuken lalu membawa Masaki keluar berniat mencari pertolongan. Di tengah perjalanan, Ryuken bertemu dengan Ishin yang menyelamatkannya dari serangan Hollow, kemudian disusul dengan kemunculan Urahara yang berniat ingin menolong Masaki. Well, melihat dari apa yang dialami Masaki, tentu kita teringat pada holofikasi yang menimpa para Visor. Gejalanya sama, yaitu mengerang kesakitan dan tidak sadarkan diri. Tapi kalau kita cermati lebih jauh, sebenarnya ada 2 perbedaan, yaitu jenis hollow yang diuji cobakan dan target yang diholofikasi. Pertama, dari kelompok Visor, kemungkinan besar jenis hollow yang Aizen gunakan kurang lebih mekanismenya sama dengan Metastakia yang bisa mengontrol tubuh Shinigami. Atau dengan kata lain, jenis hollow yang digunakan Aizen untuk holofikasi para Visor itu adalah hollow murni. Berbeda dengan Masaki, jenis hollow yang Aizen gunakan adalah hollow yang tercipta dari jiwa-jiwa Shinigami, yang mana itu berarti di dalam Hollow White ada 2 kekuatan, yaitu Shinigami dan hollow. Begitupun dengan target yang diholofikasi, para Visor adalah Shinigami, mereka yang memiliki kekuatan lebih berpotensi untuk bisa menguasai hollow. Berbeda dengan Masaki, dia adalah seorang Quincy. Sebagai ras yang menganggap Hollow adalah racun, tentu dampak yang ditimbulkan hanyalah kematian. Kill GOP yang bisa menyerap ion saja, dia tidak mampu mempertahankan wujud dari kekuatan itu.
Jadi cukup jelas di samping jenis hollow-nya yang berbeda, dampak yang ditimbulkan pada setiap target pun berbeda-beda, yang mana itu mengharuskan Urahara untuk segera menemukan solusi terkait Masaki Kurosaki. Solusi penangkal hollowifikasi. Setelah sampai di toko Urahara, sesuai dengan apa yang kita perkirakan, Urahara menyebut bahwa dirinya telah mempelajari gejala seperti Masaki lebih dari 100 tahun. Di sana Isshin sedikit terkejut seolah mengetahui sosok bernama Urahara, yang mana kita tahu 110 tahun lalu Urahara diusir Soul Society karena dituduh telah melakukan percobaan hollowifikasi. Dan saat ini untuk mempercepat pengobatan Masaki, pertama-tama Urahara menjelaskan perihal gejala yang disebut hollowifikasi ini. Dia mengatakan hollowifikasi adalah suatu metode untuk mencapai kekuatan yang sangat besar. Dengan cara memasukkan jiwa hollow pada jiwa biasa, maka jiwa hollow akan dapat merusak batasan bahkan merebut jiwa asli menjadi lebih kuat. Namun karena kekuatan itu sulit untuk dikendalikan, kedua jiwa yang telah bersatu pada akhirnya menciptakan seekor monster yang tidak memiliki pikiran. Sehingga hal ini pun menyebabkan tubuh si pemilik juga akan terkena dampak kerusakan. Atau dengan kata lain, bisa dikatakan hollowifikasi merupakan metode yang tidak jauh berbeda dengan bunuh diri bagi pemilik jiwa biasa. Selama 100 tahun ini, Urahara telah menemukan cara untuk menangkal hollowifikasi. Dia menyimpulkan hollow adalah kebalikan dari manusia, sedangkan Quincy adalah kebalikan dari Shinigami. Oleh karena itu, dengan memberikan panah cahaya Quincy dan vaksin yang dibuat dari jiwa manusia, kelompok Vizord yang berada di antara hollow dan Shinigami bisa terbebas dari hollowifikasi. Dan saat ini dengan prinsip yang sama, dikarenakan Masaki adalah Quincy yang tidak memiliki antibodi terhadap hollow, Urahara pun telah mempersiapkan Gigai khusus untuk Isshin Shiba. Hal itu berguna untuk membuat Isshin bisa berada di antara manusia dan Shinigami, yang mana dengan demikian jiwa Isshin nantinya akan bisa menetralkan Masaki yang sedang berada di antara hollow dan Quincy. Prinsip hollow adalah kebalikan manusia dan Quincy adalah kebalikan Shinigami memang terbukti benar. Itulah kenapa Hollowed yang memiliki unsur Shinigami dan hollow memilih Masaki, yang mana kita tahu Masaki adalah seorang manusia sekaligus seorang Quincy. Jadi pada intinya saat ini untuk membuat Masaki terbebas dari hollowifikasi, Isshin harus menjadi manusia agar jiwanya bisa menekan atau menyegel Hollowed di dalam tubuh Masaki. Ada satu panel yang dihilangkan ketika jiwa Isshin berhasil menolong jiwa Masaki. Panelnya memang tidak penting, hanya sebatas gurauan antara Masaki yang telanjang bulat beserta Isshin yang tampak marah karena Masaki banyak bertingkah. Setelah metode itu berhasil dilakukan, kehidupan Isshin pun kini mulai berubah menjadi seorang manusia. Begitupun dengan Masaki, dia yang awalnya dianggap sebagai pewaris Quincy murni, lalu meninggalkan kediaman Ishida karena telah dianggap sebagai Quincy campuran. Dari sana, baik Isshin maupun Masaki, keduanya mulai membentuk ikatan yang lebih kuat. Meski Isshin kehilangan kekuatan Shinigami, tapi dia sangat senang dengan kehidupan yang dijalaninya saat ini. Baginya, Masaki seperti matahari, dia bisa menarik, merangkul, dan menyinari semuanya. Sungguh sebuah kisah cinta yang singkat dan indah. Berbeda dengan Ryuken, cintanya harus kandas dan malah berlabuh pada pelayannya sendiri, yaitu Katagiri. Dari sana lahirlah dua orang yang kita kenal sekarang, Ryu Ishida dengan kebanggaannya sebagai Quincy dan Kurosaki Ichigo dengan sosoknya sebagai pelindung. Dalang dibalik kematian Masaki. Kembali ke masa sekarang, setelah menceritakan kisahnya, Isshin lalu memberitahukan alasan kenapa dirinya bisa menjadi Shinigami lagi. Itu dikarenakan hollow yang selama ini ada pada diri Ichigo sepenuhnya telah terbebas seiring Ichigo melewati pertarungan, yang mana dengan demikian kekuatan Shinigami yang awalnya digunakan untuk menyegel hollow kini telah kembali padanya. Di samping itu, Isshin juga menyebut bahwa masih ada sesuatu yang belum Ichigo ketahui. Itu adalah alasan dibalik kematian ibunya, Masaki Kurosaki. Tepat 9 tahun lalu, di hari yang sama, tanggal 17 Juni, seharusnya Masaki tidak mungkin dikalahkan oleh seekor hollow. Mengingat dia merupakan Quincy murni, Masaki tentunya memiliki pertahanan Blood Vein yang sangat kuat.
Namun pada kenyataannya Masaki tidak mampu menghadapi Hollow dan malah tewas dengan satu serangan. Hal ini disebabkan bukan karena Masaki lemah, melainkan karena kekuatan Masaki diserap oleh Auswahlen dari sang Raja Quincy yaitu Yuhava. Isshin mengetahui dalam legenda Quincy dikatakan Raja Quincy yang tersegel akan mendapatkan kembali detak jantungnya selama 900 tahun, akal pikirannya selama 90 tahun, dan kekuatannya selama 9 tahun. Maka dari itu, untuk bisa mendapatkan kekuatannya kembali, saat itu Yuhava menyerap semua kekuatan Quincy yang dianggap tidak murni. Oleh karenanya, Kanae Katagiri selaku istri Ryuken dikabarkan meninggal dunia. Dan tak lama setelahnya, Masaki juga kehilangan kekuatan Quincy yang membuatnya tidak berdaya di hadapan Hollow. Satu hal yang masih menjadi misteri sampai sekarang terkait Auswahlen, yaitu kenapa Uryu Ishida dan Ichigo tidak terkena dampak. Bukankah mereka berdua terlahir sebagai Quincy campuran? Beberapa orang ada yang beropini jika kekuatan Quincy-nya belum bangkit, tapi ada juga yang beropini bahwa itu disebabkan adanya pihak lain seperti Uryu yang mungkin diberikan penangkal oleh Ryuken ataupun Ichigo yang bisa menangkalnya dengan semua unsur kekuatan yang dia miliki. Semoga saja misteri terkait hal ini nantinya bisa dijelaskan di dalam animenya. Well, kembali ke cerita, sesaat Ichigo bertanya alasan kenapa Yuhava bisa melakukan itu semua, Isshin kembali menjelaskan bahwa Yuhava adalah leluhurnya para Quincy. Setiap Quincy berawal darinya, jadi bisa dikatakan setiap Quincy memiliki darah Yuhava di tubuh mereka. Mendengar hal itu, Ichigo pun akhirnya mulai mengerti akan siapa sosok Yuhava ini. Kenapa dia sangat mengetahui ibunya, kenapa dia tahu akan kekuatan yang Ichigo sendiri tidak tahu, dan kenapa dia menyebut dirinya sebagai anak yang terlahir dari kegelapan. Semua pertanyaan itu mengacu pada satu jawaban, yaitu karena Ichigo adalah seorang Quincy. Setelah menerima semua kenyataan itu, Ichigo lalu berterima kasih pada ayahnya. Dengan sangat percaya diri sambil menggenggam lencana yang dikembalikan Ikumi, Ichigo pun berniat untuk kembali ke istana Soul King. Well teman-teman, sampai di sini saja untuk ulasan breakdown di video kali ini. Jika ada tanggapan lain silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.